Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan para pemirsa dan para pendengar di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV. Di live interaktif Bekal Muslim, fikih, jual beli, dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala, yang beliau juga merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah membersamai kita guru kita di studio Fatwa TV Jember, guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Ustaz? Ahlan wa marhaban. Gimana Alhamdulillah. sehat? Senyum antum sore ini Masya Allah. Masya Allah. Manis sekali. Masya Allah. Bagaimana akhir-akhir ini, Ustaz? Alhamdulillah. Kampus Akhirnya sedang Jember panas. panas, Ustaz, ya? Iya. Masya Allah. Ada safar kau, Ustaz, akhir-akhir Oh, ini? enggak juga. Tetap Alhamdulillah stay di kita di Jember, Ustaz, ya? STDI, fokus di STDI. Masya Allah. Barakallahu Wa fiik barakallah, Ustaz. Alhamdulillah. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kami membuka kesempatan bagi siapapun Anda dan dimanapun Anda untuk dapat mendulang berbagai ilmu dan untayan faidah dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala. Dan tidak lupa juga kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam layanan live interaktif kami di nomor 0331544687. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung dan memanfaatkan kesempatan emas ini, bisa bertanya secara langsung di layanan live interaktif kami di 0331544687. Sebelum kita membacakan berbagai pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, mari kita dengarkan bersama untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala. Silakan, Ustaz. Barakallahu jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih saja berkenan melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Waktu yang luang, kesehatan, keamanan di negeri kita, dan juga alhamdulillah berbagai kenikmatan lain. Kita masih bisa makan dengan tenang hingga kenyang, badan sehat walafiat. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Suatu hari Nabi SAW menyatakan, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumih. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumih. Ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapapun yang dari kalian di pagi hari bangun tidur merasa aman di kampung halamannya, sehingga dia bangun tidur, sholat berjamaah, membuka pintu, membuka jendela, dia tidak ada rasa takut apapun. Dia merasa aman. Dia mau keluar rumah di pagi hari pun dia merasa aman, tidak khawatir ada pembegal atau adanya peluru yang nyasar atau adanya bom yang jatuh. Dia merasa aman. Badannya sehat walafiat, sehingga dia bisa beraktivitas. Dan kemudian indahu qutu yaumih, dia masih punya persediaan makanan yang mencukupinya untuk kebutuhan hari tersebut. Maka kata Nabi, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia di pagi hari itu sudah memiliki dunia beserta isinya. Apa yang dia cari? 3 hal ini merupakan kunci kehidupan dunia. 3 hal ini bila telah bersatu pada seorang, berarti dia bisa hidup damai dan tentram.
Dia bisa bercengkerama dengan keluarganya dengan bahagia. Dia bisa merasakan berbagai kenikmatan lainnya. Bermodalkan 3 kunci tersebut: aman di negerinya, berbadan sehat, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari tersebut. Dia bisa menikmati kehidupan bersama keluarganya. Dia bisa menikmati memiliki tetangga. Hari itu dia bisa saja, misalnya dia tidak beraktivitas, dia tidak bekerja, dia hanya bersilaturahmi dengan kerabatnya, dengan tetangganya. Dia bekerja bakti dengan masyarakat sekitarnya. Dia tidak ada khawatir apapun, karena badannya sehat, negerinya aman, kampung halamannya aman, dan dia memiliki stok makanan yang cukup hari tersebut. Itulah kebahagiaan. Andai 1 dari 3 hal itu hilang darinya, dia kehilangan rasa aman. Baik adanya perampokan, penyerangan dari suku lain atau kampung lain, atau bahkan mungkin negerinya sedang dilanda perang, maka apapun yang dia miliki, walaupun harta dia melimpah setinggi gunung, dia tidak akan bisa menikmati apapun, karena dalam dirinya setiap saat ada saja kemungkinan dia akan menjadi korban peperangan. Bom yang meledak, dinamit ataupun rudal yang nyasar, peluru yang nyasar ke rumahnya, yang bisa saja mengakhiri hayatnya di setiap waktu. Atau kalaupun negeri dia aman, tapi badan dia tidak sehat, 1 ton emas yang dia miliki juga tidak ada rasanya. Makanan seenak apapun ketika badan dia tidak sehat, istri secantik apapun juga tidak ada artinya. Atau kalaupun negeri dia aman, badan dia sehat, tapi dia tidak memiliki apapun yang bisa dia makan, paceklik, kemiskinan, maka hilang arti semua yang ada di dunia ini. Karena itu marilah kita sejenak merenungkan, mensyukuri nikmat Allah yang begitu luas. Ternyata hidup itu sederhana. Ternyata bahagia itu mudah. Itu tatkala Anda menyadari bahwa sejatinya Anda telah memiliki simpul-simpul kenikmatan. Negeri yang aman, badan yang sehat, dan Anda memiliki kecukupan untuk makan di hari ini. Maka itulah kebahagiaannya. Yang kurang dari kita hanya 1, rasa syukur. Yang kurang dari kita adalah menyadari kenikmatan Allah dengan cara melihat betapa banyak orang yang lebih kurang beruntung dibanding kita. Negerinya kacau, atau terlanda paceklik, atau misalnya dilanda berbagai wabah penyakit dan lain sebagainya, yang menjadikan hidup mereka hilang dari kehidupan mereka rasa bahagia, damai, dan ketentraman hidup. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum Ustaz wa jazakallahu khair. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami tidak lupa juga untuk menyapa para pendengar radio yang telah merelay acara ini di beberapa radio yang telah merelay, yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, RTVC. Ada Radio Binbas dari Yogyakarta, ada Radio Sahabat dari Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Dai Tengaran, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang partisipasi Anda untuk dapat bertanya dan mendulang ilmu bersama di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, di nomor layanan 0331 544 6087. Dan bagi siapapun Anda dapat mengakses pertanyaan ini juga untuk dapat bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, izin Ustadz untuk menanyakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kita. Pertanyaan pertama datang dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Ustadz. Masya Allah. Ini dari hamba Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana hukum mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi luar negeri untuk mencari nafkah karena beliau sudah menikah dan sang istri ikut mahasiswa tersebut menjadi pembimbing umroh dan kegiatan sejenis atau berdagang. Barakallahu fiikum. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu berkewajiban memenuhi komitmen dengan kesepakatan atau persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Kalau di kampus tempat Anda menempuh pendidikan, ada izin secara resmi bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan sampingan yang mendatangkan penghasilan, misalnya bekerja di sore hari atau di lain waktu misalnya, maka insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika dari lembaga Anda, kampus Anda tidak mengizinkan, sebagaimana yang terjadi di kampus Islamic University Madinah, hingga saat ini pihak kampus tidak mengizinkan mahasiswanya untuk bekerja baik dengan upah atau tidak dengan upah, karena dari pihak kampus telah memberikan beasiswa full, sehingga mahasiswa diharapkan untuk fokus memanfaatkan waktu tenaganya untuk apa? Menimba ilmu, agar ketika nanti mereka selesai, mereka betul-betul mendapatkan ilmu yang maksimal untuk dibawa kembali ke kampung halamannya, diajarkan kepada masyarakat yang membutuhkan tentunya. Maka melanggar persyaratan semacam ini tentu adalah satu perbuatan dosa, itu adalah bentuk khianat. Bentuk khianat. Karena kita telah membalas kebaikan orang dengan pengkhianatan, tentu ini tidak sejalan dengan moralitas seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Dan bisa jadi pelanggaran-pelanggaran semacam ini akan menghilangkan keberkahan ilmu yang Anda dapat dari kampus tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khair. Ustaz, datang dari penanya selanjutnya datang dari Bogor, Jawa Barat, dari Saudara Budi Setiawan. Pertanyaannya, bismillah, izin bertanya. Qadarullah, ibu saya meninggal tahun 2021 dan sudah daftar haji, Ustaz. Mohon saran dan bagaimana sebaiknya atas dana haji yang telah didaftarkan, lebih baik diambil menjadi hak waris atau dibadalkan kepada orang yang sudah pernah berhaji untuk ibu yang Baik. meninggal. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Budi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama berbeda pendapat ya tentang haji atas orang yang sudah meninggal. Apakah tetap wajib ditunaikan alias pihak waris mewakili beliau yang meninggal tersebut atau tidak? Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa orang yang semasa hidupnya telah berkewajiban menunaikan haji dan memiliki kemampuan secara finansial untuk menunaikan ibadah haji, maka dia berkewajiban untuk dihajikan, dikeluarkan dari harta yang ia tinggalkan, warisan yang dia tinggalkan, untuk kemudian kita mencari orang yang memenuhi kriteria cakap secara hukum syariat untuk bisa mewakili orang tersebut dalam menunaikan ibadah haji. Dan yang paling utama untuk mewakili beliau menunaikan ibadah haji adalah dari pihak keluarganya, ahli warisnya. Suatu hari datang seorang wanita kepada Nabi SAW ketika beliau sedang menunaikan ibadah hajatul wada. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadihi fil hajj adrakat abi syekhan kabiran la yathbutu ala rahilah. Sejatinya kewajiban menunaikan ibadah haji yang Allah wajibkan atas hambanya itu saat ini telah berlaku pada orang tuaku. Padahal ayahku itu adalah orang yang sudah tua renta, tidak lagi mampu duduk di atas tunggangan. Alias kalau harus pergi ke Mekah, ke Arafah, ke Mina, berjalan kaki tidak mungkin. Mengendari kendaraan juga sudah tidak lagi bisa duduk di atas kendaraan. Karena kendaraan dulu itu berupa onta, keledai. Beliau tidak lagi bisa berpegangan, tidak lagi bisa duduk di atas kendaraan. Fiksinya sudah lemah. Maka Nabi SAW menjawab, hujji an abik. Kalau gitu, wakili, tunaikan haji untuk orang tuamu. Dan hadis-hadis yang sejenis, ada beberapa versi yang semua itu menunjukkan bahwa
pihak ahli waris berkewajiban untuk mewakili, baik dengan langsung mereka yang mewakili ataupun dengan mencarikan orang lain yang bisa mewakili pelaksanaan ibadah haji untuk orang tua mereka. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Buti Setiawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami kembali mengajak kepada para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk dapat berpartisipasi di kesempatan yang emas ini untuk bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan 0331-544-6087. Kami ulangi, bagi siapapun pemirsa Fatwa TV dan para pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat untuk menelpon layanan kami di 0331-544-6087. Baik, kami bacakan kembali Ustadz, izin untuk pertanyaan ketiga dari saudari di Batanghari, Kabupaten Batanghari, Jambi, Saudari Fatimah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya menjual sebidang tanah kosong tahun 2019 dengan harga 60 juta dengan cara kredit dengan batas pelunasan tahun 2021. Saya mengizinkan pembeli untuk membangun rumah sederhana. Tahun 2021 ternyata belum lunas. Berkali-kali ditanyakan agar segera melunasi, ternyata tidak dilunasi. Rumah yang dibangun ternyata rumah permanen. Mereka juga membeli motor dengan cara kredit. Yang saya ingin tanyakan, saya apakah riba hukumnya jika saya meminta tambahan pembayaran tiap bulannya karena tanah tersebut sudah ditempati secara permanen? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam akad hutang piutang ya, ini baik utang piutang berupa utang uang ya ataupun utang barang, dan dalam kasus ini adalah utang uang ya, karena itu pembayaran dari barang yang ditransaksikan, maka tidak boleh ada pertambahan nilai apapun alasannya. Denda keterlambatan itu tidak dibenarkan ya, karena itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Adapun pihak pembeli yang tidak kooperatif, bukannya segera melunasi hutangnya, namun justru malah kembali mengajukan pinjaman ke pihak lain yang menjadikannya semakin kesusahan untuk bisa melunasi hutangnya kepada pemilik tanah, maka ini adalah satu pelanggaran hukum ya. Namun demikian sekali lagi tidak bisa menjadi alasan untuk kita kemudian minta tambahan nominal ataupun bunga. Solusinya, kalau memang memungkinkan maka datangi dengan baik-baik musyawarah, minta untuk ada misalnya aset-aset yang bisa segera dilelang untuk segera dijual untuk kemudian digunakan untuk melunasi sisa pembayaran. Atau kalau tidak, kita bisa ngajukan ke pengadilan kalau itu memungkinkan, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Atau kalau memang memungkinkan bahwa kita mungkin bisa mengkonversi sisa pembayaran dalam bentuk barang. Mungkin dia punya motor, mungkin dia punya perhiasan, atau mungkin dia punya barang-barang lain yang bisa dijadikan sebagai pelunasan. Itu solusinya. Dan akan lebih baik bila dahulu, walaupun ini bisa jadi sudah lewat ya, kalau kemudian ada agunan ya, sehingga ketika hari ini pihak pembeli tidak kooperatif, maka Anda bisa menjual, melelang agunan tersebut untuk membayar atau memenuhi sisa hak-hak Anda yang belum tertunaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Kami izin membacakan lagi pertanyaan yang datang dari Kota Tangerang Selatan, Banten, dari saudara Andre Huri. Beliau bertanya, Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, untuk materi terakhir audio ke-30 di Rosah, Ana saat ini sebagai agen atau wakil dari rekan kerja untuk menjual memasarkan kendaraan merek A. Jadi penjual pesan kendaraan merek A tipe 2. Ana pesan ke pusat karena tipe 2 inden, sementara untuk tipe 1 Ana ada stok. Lalu customer membayar cash dan tinggal menunggu jadwal pengiriman dari pusat ke toko Ana yang nantinya akan diserahkan ke customer.
bagaimana hukumnya akan hal itu? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila di awal Anda sudah menyatakan bahwa Anda sebagai agen, ya, ada deklarasi yang dinyatakan oleh pemilik hak atau pabrikan atau pemegang merek tunggal, ya, yang mengizinkan Anda untuk ikut memasarkan produk mereka, maka insya Allah tidak masalah, karena statusnya kalau memang produk itu baru masih inden, harus diproduksi terlebih dahulu, maka sejatinya akad yang terjadi antara konsumen dengan Anda yang dalam hal ini mewakili produsen, itu statusnya adalah akad istisna. Dalam akad istisna, skema pembayarannya itu fleksibel, boleh tunai di awal, boleh dicicil sesuai dengan kesepakatan, ataupun dibayar terakhir ketika serah terima barang. Sehingga insya Allah ini tidak masalah skema yang Anda sebutkan itu, karena ini skemanya adalah skema istisna. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudara Andre Huri di Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Ayah saya bekerja sebagai calo rumah yang penghasilannya tidak menentu, Ustaz. Untuk kebutuhan sehari-hari seringnya dari gaji ibu saya, itu pun sering berhutang. Padahal ayah saya sering ditawari pekerjaan lain tapi tidak mau. Ibu dan saya sering menasihati agar bekerja pada hal-hal lain, tapi tetap tidak mau dan berkata sudah memberi nafkah, padahal kenyataannya kurang sekali. Apakah ayah saya berdosa karena hal itu, dan bagaimana cara menasihatinya karena ayah saya orang yang emosional? Baik. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai anak, maka Anda punya kewajiban untuk ikut membantu kedua orang tua Anda dalam menyelesaikan problematika rumah tangganya. Kalau memang Anda sadar orang tua Anda emosional, temperamen, dan susah untuk diberi masukan, maka akan lebih bijak bila Anda yang bekerja, sehingga Anda bisa meringankan biaya hidup keluarga. Yang kedua, bisa jadi Anda juga ikut membantu ayah dalam memasarkan produk-produk yang beliau pasarkan, sehingga akan lebih cepat laku dan akan segera bisa mendapatkan komisi penjualan. Ya. Yang ketiga, Anda harus bisa mencari solusi ataupun sarana, cara yang inovatif, kreatif, yang menjadikan orang tua Anda bisa menerima nasihat atau saran untuk bisa bekerja di tempat yang penghasilannya lebih pasti dan lebih mencukupi kebutuhan keluarga Anda, ya. Intinya masih banyak cara untuk bisa menyelesaikan rumah tangga atau problematika rumah tangga Anda yang terjadi pada kebuntuan komunikasi dengan orang tua Anda. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiikum, Ustaz. Alhamdulillah telah tersambung dengan kita Ibu hamba Allah dari Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa lebih dekat lagi dengan gawainya, Bu, dengan teleponnya. Baik. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya. Halo, Ustaz. Halo. Suaranya tidak jelas, Ibu. Kita boleh membayar hutang orang yang selamat di dunia, akan berhutang lagi. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya ini suara Ibu tidak terdengar dengan jelas di. Mungkin insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya Ibu bisa menelpon kembali. Baik. Halo. Terputus ya. Baik. Kita izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Baik. Datang dari Saudara Niko Amanda Putra dari Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Saya memiliki usaha seperti agen pembayaran listrik dan air rumah tangga dan yang lainnya. Pertanyaannya, apa hukum melayani masyarakat untuk pembayaran kredit motor? Apakah itu termasuk tolong-menolong dalam riba? Bila pelanggan minta transfer untuk membayar pay later, apakah disamakan hukumnya seperti yang di atas? Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Dalam jasa
transfer atau jasa pembayaran itu tidak ada hubungannya dengan akad ya, karena akad kredit, akad yang mungkin mengandung riba itu sudah selesai. Yang tersisa hanya pembayaran saja. Seperti halnya ketika kita dimintai tolong orang untuk tolong ini antarkan ke rumah Pak Fulan. Ini sampaikan kepada beliau inilah cicilannya, maka itu insya Allah tidak masalah ya. Itu tidak masalah sehingga apa yang Anda lakukan ketika membuka layanan jasa transfer itu, apapun basic dari akad yang terjalin antara nasabah atau konsumen dengan pedagang atau dengan lembaga yang lain itu di luar kapasitas Anda, di luar tanggung jawab Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah terhubung juga Ummu Yodi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang membuka jasa titip atau just tipper, suatu brand yang menjual barang secara PO dan rebutan? Jadi kalau open pre-order kadang slot produknya terbatas, jadi bisa jadi dapat, jadi bisa juga tidak. Ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Konsumer yang tertarik titip di just tipper tersebut wajib membayar lunas di awal harga produk brand tersebut tambah fee untuk just tipper. Ya. Ketika just tipper tidak berhasil mendapatkan barang yang diinginkan konsumer, maka just tipper bersedia refund full 100% uang konsumer yang sudah disetor tadi. Just tipper tersebut dapat fee juga dari brand, tidak hanya dari konsumer, juga dari brand tersebut. Misalnya berhasil mendapatkan pembelian lebih dari 10 pieces, mendapatkan potongan harga sekian-sekian gitu Ustaz. Ya. Ada potongan harga. Ini tidak sah. Apakah ada solusinya Ustaz? Begitu Ustaz. Baik Ibu. Baik. Ya, udah itu aja Ustaz. Baik, Ibu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip jasa titip semacam yang disebutkan tadi, di mana pihak yang menitip itu melakukan pembayaran tunai dan juga termasuk fee yang harus diberikan kepada orang yang memberikan layanan jasa titip, maka ini insya Allah secara prinsip boleh. Yang menjadi problem adalah tatkala dia mendapatkan bonus karena dia telah membeli sebanyak atau berhasil menjualkan sebanyak 10 pieces atau yang lainnya, maka status just tipper itu adalah wakil dari orang-orang yang pernah dia wakili, yang membeli lewat dia, sehingga bonus dan yang lainnya itu sejatinya itu adalah hak dari orang-orang yang pernah dia wakili, orang-orang yang pernah dia belikan, sehingga harusnya di dalam deklarasi jasa titip itu dia menyampaikan bahwa kalau nanti saya mencapai target tertentu saya akan mendapatkan bonus, maka bonus itu untuk saya ya, misalnya gitu. Maka kalau semua yang menitip mengizinkan maka boleh bonus itu diambil oleh just tipper ya, yang tadi memberikan jasa titip tadi ya. Namun kalau mereka mengatakan tidak, itu adalah hak kami, maka harus dibagi rata kepada kami, maka ya seharusnya bonus itu diberikan kepada orang yang menitip pembelian barang lewat dia. Seperti halnya seorang karyawan ketika dia melakukan pengadaan barang kemudian ada bonus, ada hadiah dari supplier, maka hadiah dan bonus itu adalah hak dari perusahaan yang mempekerjakan, karena dia bertindak atas nama perusahaan bukan atas nama pribadinya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum atas jawabannya. Dan alhamdulillah telah tersambung juga kepada di kesempatan kali ini di Pak Jeffrey dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jeffrey. Ya, izin bertanya Ustaz. Baik. Mengenai tentang saudara saya, tentang bab rumah tangga nih Ustaz. Baik Bapak, silakan. Saudara saya ini 6 tahun yang lalu dengan suaminya
boleh dikatakan suaminya itu berkilah tuh Ustaz. Ya. Jadi sempat berkeluarga lagi. Baik. Wah, jadi kurun waktu 1 tahun ini si suaminya ini alhamdulillah berkat saudara ini bisa menjaga diri dan bahkan kehormatannya, tidak mengikuti cara apa yang dibuat suaminya. Baik. Alhamdulillah suaminya tersebut boleh dikatakan kurun waktu 1 tahun atau 5 bulan ini ingin kembali lagi kepada istrinya ini, saudara saya ini Ustaz. Baik. Dan pernah juga jalan, artinya mungkin sekedar makan. Tapi selama suami tersebut berkilah, katakanlah dia di luar, bahkan kawin lagi, tapi si suami ini tidak pernah mengeluarkan kata-kata Cerai. saya talak kamu atau saya ceraikan kamu, Kepada? yang tidak pernah keluar dari mulut suami saudara saya ini. Ya, terus Saya tanyakan, ya. suami ini ingin kembali lagi dengan saudara saya ini. Ya. Apakah dengan kembalinya ini bila mana ditakdirkan Allah, perlukah untuk menghadirkan katakanlah KUA atau saksi Baik. nikah lagi Ustaz? Baik. Sudah cukup, Pak? Untuk jawabannya sekali lagi terima kasih banyak. Baik, barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Jeffrey. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Jeffrey, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berdasarkan penjelasan Pak Jeffrey tadi, berarti hubungan rumah tangga saudari Pak Jeffrey dengan suaminya itu belum putus. Hanya saja mungkin dalam bahasa masyarakat disebut dengan pisah ranjang ya. Maka kalau memang kemudian ada kesepakatan untuk berbaikan kembali, maka tidak masalah, bisa langsung berbaikan kembali, melangsungkan hubungan rumah tangga yang harmonis tanpa perlu ada saksi ataupun akad baru, apalagi sampai mendatangkan KUA, karena memang mereka berdua statusnya masih suami istri, sehingga memang idealnya mereka berusaha menjaga agar hubungan mereka tetap harmonis, walaupun mungkin suami berpoligami 2, 3 atau 4 bahkan. Ya, karena sekali lagi hubungan mereka belum pernah putus, tetapi mereka hanya mungkin komunikasinya yang menjadi buruk, terputus, atau mungkin mereka pisah ranjang ya, tapi itu tidak berarti hubungan pernikahan mereka telah putus atau batal, tidak. Mereka tetap berstatus sebagai suami istri, sehingga tinggal ya segera didorong untuk bisa kemudian menjalani kehidupan rumah tangga yang sewajarnya. Wallahu taala alam. Baik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari Pak Jeffrey di Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga kembali terhubung dengan kita Ummu Maryam di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penjual kuliner yang bertanya, apakah boleh menggunakan jasa ojek online untuk memasarkan kuliner kita seperti Go dan semacamnya gitu? Baik. Sudah cukup? Sudah Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Maryam di Yogyakarta. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita sebagai produsen atau pemilik barang, kita ingin memasarkan produk kita menggunakan jasa ojek online ya, maka secara hukum itu boleh. Dan bahkan beberapa waktu silam ya, pada awal munculnya ojek online, salah satu provider ojek online berkonsultasi ya, karena mendengar fatwa dari Dewan Fatwa yang mengharamkan skema kerja mereka, akhirnya mereka mengutus utusan untuk bisa bermediasi, dan kami menyampaikan bahwa apa skema yang paling benar adalah apa yang diterapkan di sebagian perusahaan fast food. Ya, tidak perlu saya sebut namanya, ayam goreng fast food yang memiliki jasa delivery, atau mungkin di sebagian supermarket mini ya, di yang banyak beredar di masyarakat, ada layanan antar. Maka ketika produsen atau penjual bekerja sama dengan driver, sehingga jasa antarnya itu langsung ditambahkan ke harga pembelian barang, misalnya 20.000, jasa antarnya 5.000, menjadi biaya semuanya menjadi 25, maka itu adalah cara yang paling baik.
bebas dari unsur gharar dan juga tidak ada celah untuk terjadinya riba. Sehingga ketika pembeli membeli, itu dia membeli dua, membeli barang dan juga jasa antar delivery. Dan ini adalah sekali lagi cara yang insya Allah secara tinjauan fikih halal dan bebas dari unsur gharar ataupun riba. Wallahu ta'ala alam. Jadi apakah diperbolehkan Ustaz untuk Ya, jelas memakai? boleh. Jelas diperbolehkan. Ya. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Kami para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang bagi Anda siapapun Anda untuk dapat berpartisipasi dalam layanan live interaktif ini di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda dapat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan 0331 544 6087. Dan Anda juga bisa mengakses atau bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi Ustaz. Baik. Datang dari Saudara Deni Kusuma Fajri di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ustaz. Ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apakah bagaimana hukumnya membelikan barang kepada karyawan yang nantinya dicicil pembayarannya oleh karyawan tersebut? Diniatkan dengan dua niat. Satu, agar karyawan tersebut terbantu dengan hal ini dan dia tidak mengambil hutang yang bisa jadi terdapat ribanya. Yang kedua, dan agar karyawan tersebut tidak pindah atau resign. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau skema ini ya dilakukan dengan benar, di mana karyawan hanya membayar sejumlah nilai yang dibayar oleh perusahaan ke supplier, atau perusahaan betul-betul membeli terlebih dahulu dan kemudian menjual barang itu kepada karyawannya dengan harga yang mungkin telah di markup ya, dengan dicicil, maka insya Allah tidak masalah. Sekali lagi, selama transaksi dengan karyawan itu dilakukan setelah perusahaan atau kantor betul-betul telah membeli barang yang diinginkan oleh karyawan, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau karyawan dengan perusahaan telah membuat satu kesepakatan jual beli, sedangkan perusahaan belum memiliki barang, sudah ada kesepakatan mekanisme cicilan dan bahkan ada bunga yang telah disepakati atau mungkin harga jual yang telah disepakati ya dengan tempo waktu yang telah disepakati pula, maka ini berarti akad antara karyawan dengan perusahaan terjadi sebelum perusahaan memiliki barang ya. Maka ada dua opsi sekali lagi. Opsi pertama, perusahaan betul-betul hanya membiayai saja sejumlah yang dibutuhkan untuk membeli barang, kemudian karyawan melakukan cicilan secara berangsur dalam tenan waktu yang disepakati, maka ini boleh. Yang kedua, atau perusahaan dalam hal ini membeli terlebih dahulu barang yang dimaksud, setelah dibeli baru menjual kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita Bapak hamba Allah dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak hamba Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Kami persilakan untuk pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Bapak saya ini kan bekerja sebagai supir truk, Ustaz. Ya. Dan itu bekerja mengangkut kayu balok milik orang lain, Ustaz. Ya. Kadang juga mengangkut pasir, Ustaz. Kalau mengangkut kayu balok ini milik orang lain, Ustaz, tapi yang orang lain ini nggak pakai surat izin tuh, Ustaz. Ya. Yang kedua itu yang angkat pasir itu, Ustaz, dia punya tanah di tepi sungai, Ustaz. Tapi izinnya itu juga nggak ada, Ustaz. Jadi yang mau saya tanyakan nih, Ustaz, apakah harta ini tergolong didapatkan secara zalim atau tidak, Ustaz? Maka penghasilan Bapak ini halal untuk anak istrinya, Ustaz, karena berpindah kepemilikan. Yang kedua, bagaimana nafkah anaknya istri, Ustaz? Baik, sudah cukup kah? Cukup, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Seorang karyawan memang tidak punya kewajiban untuk
memenuhi dan juga tidak punya kapasitas untuk memenuhi aspek legalitas surat menyurat yang mendukung barang-barang yang dia bawa atau dia kirimkan. Maka selama karyawan tersebut atau bapak Anda merasa yakin bahwa barang yang dia bawa itu barang-barang yang legal ya, bukan barang curian, bukan barang-barang yang misalnya haram ya, maka secara prinsip hukum penghasilan bapak Anda itu halal. Masalah perusahaan melanggar aturan formil yang berlaku di negara ini, maka itu kalaupun berdosa, itu tanggung jawab perusahaan, bukan urusan bapak Anda, bukan juga tanggung jawab bapak Anda. Selama bapak Anda bekerja sesuai dengan perjanjian, bekerja dengan baik, maka insya Allah penghasilan bapak Anda halal. Dan bagi Anda tentu ya juga halal sebagai anak dan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berlanjut kepada penanya selanjutnya Ustaz yang datang dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada saudari Yani. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya, anak Ana kerja di perusahaan yang bergerak di bidang MLM. Tapi anak Ana sendiri kerja di bagian personal asisten bosnya. Dia yang mengatur jadwal meeting dan kegiatan pribadi bosnya tersebut. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Dan apakah gajinya itu haram semua atau bagaimana? Barakallahu fiikum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek MLM, ya, marketing, multi level marketing, ya, yang skema pemasaran yang berjenjang itu memang di beberapa waktu lalu itu sempat viral sekali ya. Walaupun hari ini sudah mulai redup seiring dengan banyaknya edukasi dan juga fakta yang semakin menjadikan masyarakat paham seperti apa sebetulnya skema multi level marketing. Ya, sejatinya proses pemasaran multi level marketing itu bertumpu pada eksploitasi anggota atau downline, di mana downline betul-betul bekerja maksimal dan mendapatkan hak yang betul-betul minimal. Kendaraan pribadi, rumah pribadinya, terus kemudian keluarganya betul-betul diberdayakan oleh downline untuk memasarkan produk tersebut tanpa ada apresiasi terhadap pemanfaatan kendaraan pribadi ataupun rumah pribadi sebagai distribusi ataupun penyimpanan barang, dan kemudian juga tidak ada hak-hak karyawan sebagaimana mestinya karyawan yang wajar. Ada tunjangan hari raya, ada bonus, ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, anak dan istri, dan lain sebagainya. Yang ada hanya komisi penjualan bila dengan catatan bila memenuhi target penjualan. Yang saat ini adalah praktek-praktek eksploitasi dalam marketing. Akibatnya karena adanya target minimal pemasaran untuk bisa mendapatkan fee, seringkali downline terpaksa dalam tanda kutip ya membeli sendiri atau dalam tanda kutip memaksa-maksa keluarga, handetolan, sahabatnya untuk membeli sebagian barang yang dia pasarkan agar dia bisa memenuhi target minimal. Yang ini akhirnya menjadikan kita bisa berkesimpulan bahwa sejatinya sasaran utama pemasaran skema MLM itu adalah si downline dan orang terdekatnya, bisa jadi anak istrinya, handetolannya, tetangganya, karib kerabatnya, teman sejawatnya. Karena memang latar belakang munculnya skema MLM adalah adanya keterbukaan informasi hari ini yang menyebabkan sulit untuk bisa memiliki customer yang loyalis. Karena berbagai macam informasi tentang produk, tentang kompetitor, tentang kelemahan suatu produk itu hari ini betul-betul sudah terekspos secara luas. Sehingga persaingan bisnis itu semakin berat. Akhirnya ya, dibuatlah satu mekanisme MLM yang itu boleh dikata membuai anggota atau downline dengan mimpi dan janji-janji yang luar biasa. Nanti ketika mencapai bonus tertentu, memiliki jumlah anggota tertentu, Anda bisa ongkang-ongkang di rumah, tidak usah
pekerja sudah mendapatkan komisi ataupun fee dari downline-nya. Nah, ini tentu satu mimpi indah yang bisa dikatakan bagaikan gajah keluar dari lubang jarum. Itu faktanya. Makanya banyak orang yang akhirnya patah hati, orang yang kemudian sadar diri bahwa ia betul-betul dieksploitasi ya, bekerja tanpa batas waktu, memberikan pelayanan secara maksimal namun hak-haknya sangat minimal. Kalau dia terjadi kecelakaan kerja, tidak ada kontribusi apapun dari perusahaan. Ya, karena apa? Bahkan perusahaan dengan mudah memutuskan hubungan kerja karena apa? Dengan dalih Anda tidak lagi bisa memenuhi target penjualan. Nah, tentu ini adalah sebetulnya adalah perwujudan dari konsep ekonomi kapitalis, di mana para pemegang modal, kaum kapital, betul-betul bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, menghindari semua celah kerugian kos yang semaksimal mungkin, sedangkan sisi negatif, kekurangan dan kelemahan itu betul-betul dibebankan, kos itu dibebankan kepada orang-orang yang lemah ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga jawaban Ustaz tadi dapat mencerahkan saudari Yani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, untuk penanya selanjutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur, dari saudara Ervan Abdissalam. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Ada sebuah kebijakan di unit kami bekerja di rumah sakit terkait insentif yang kami terima dari pemerintah bagi nakes COVID. 100% insentif tersebut harus diserahkan ke unit, dikembalikan 70% kepada nakes COVID, 5% diambil untuk kas unit, 25% sisanya diberikan kepada nakes lain yang tidak melayani COVID. Sebagian merasa keberatan, namun mau tidak mau karena diwajibkan oleh pimpinan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apa dihukumi memakan harta orang lain secara batil? Jazakumullahu khairan. Taib, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dan hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, COVID telah berakhir ya. Sehingga berbagai suka duka COVID itu sudah sepatutnya kita gulung. Ya, tidak perlu kita ungkit karena memang banyak hal yang di luar nalar yang terjadi pada wabah yang dalam tanda kutip yang sempat menghebohkan negara kita dan negara-negara lainnya. Dan yang patut saya garis bawahi di sini adalah adanya aturan atau kebijakan di perusahaan. Maka Anda perlu ingat bahwa Anda bekerja menggunakan fasilitas, Anda bekerja menggunakan berbagai hal yang termasuk brand nama yang ada di perusahaan Anda, sehingga perusahaan secara faktual dan secara hukum berhak membuat kebijakan-kebijakan semacam itu karena itu bukan murni hak Anda, tapi itu juga bagian dari hak yang didapat oleh perusahaan, walaupun memang dari negara ataupun lainnya itu bonus itu untuk tenaga kesehatan yang melayani. Tapi perlu Anda ingat bahwa ketika Anda melayani pasien yang terkena COVID, Anda harus sadar Anda tidak bisa melayani pasien yang lain, tidak bisa memberikan layanan lain atau menjalankan tugas-tugas lain di perusahaan. Maka tentu perusahaan dalam ini menanggung kos, ya, menanggung kos yang cukup besar dengan Anda mendedikasikan Anda secara khusus untuk melayani pasien-pasien tersebut. Maka ketika perusahaan membuat satu kebijakan semacam ini secara tinjauan fikih juga punya hak untuk membuat aturan main semacam itu demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datang dari meja redaksi kami, dari saudari Nafira Lia Azhara Zanuba Abi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai leverage yang ada dalam trading forex. Menurut Ustaz bagaimana menghukumi leverage itu? Apakah termasuk hutang atau kerjasama? Barakallahu fiikum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Forex, trading forex itu adalah jual beli valuta asing ya, dalam satu sistem atau aplikasi
Namun ada satu masalah yang itu merupakan masalah primer dalam trading forex, di mana tidak terjadi transaksi secara tunai. Anda sebagai pembeli ataupun penjual valuta asing melalui forex tidak bisa seketika mencairkan dana Anda setelah transaksi. Padahal salah satu syarat untuk dibenarkannya valuta asing jual beli falas adalah dilakukan secara tunai. Adapun harga jual itu bebas selama beda mata uang. Tapi ketika mata uangnya sama rupiah dengan rupiah, walaupun itu tidak mungkin terjadi dalam forex ya, pasti terjadi antara dua valuta yang berbeda. Maka nilainya nominalnya bebas sesuai dengan kesepakatan, namun syarat mutlaknya harus tunai sehingga dana tersebut bisa langsung diakses oleh kedua belah pihak setelah transaksi terlaksana. Wallahu taala alam. Dengan demikian kesimpulannya, saya secara totalitas mengatakan atau menyarankan untuk Anda tidak terlibat dalam bisnis valuta asing melalui forex ya, karena itu mekanismenya belum bisa mengakomodir ya, belum sejalan dengan konsep-konsep jual beli mata uang dalam aturan syariat. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudari Nafira di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tadi. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang Anda, bagi Anda semua kami mengundang agar dapat berpartisipasi dalam kesempatan emas ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor layanan kami 0331 544 6087. Dan bagi Anda para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar yang ingin bertanya melalui website kami dapat bertanya di www.dewanfatwa.com. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada datang dari hamba Allah dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum data skripsi yang bukan data utama, hanya data pendukung yang sedikit dimanipulasi, yaitu dari 30 responden diisi sendiri 3 responden, Ustaz. Apakah ijazah ikut menjadi haram? Dan jika digunakan untuk melamar pekerjaan, apakah penghasilannya menjadi haram? Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tatkala satu proses pendidikan itu dijalani dengan cara-cara yang tidak legal, misalnya nyontek, misalnya curang, termasuk manipulasi data yang seharusnya dia tidak melakukan penelitian, namun dibuat data fiktif penelitian, atau mungkin penelitiannya hanya respondennya hanya 3 namun digelembungkan menjadi 30 ya, maka tentu ini adalah pemalsuan dan itu menjadikan nilai yang Anda dapat melalui proses manipulatif tersebut tidak valid, tidak benar, dan itu tentu berdampak pada tahapan-tahapan selanjutnya dalam kehidupan Anda ketika dengan gagalnya atau dengan tidak terpenuhnya proses yang formal, yang legal, itu bisa jadi Anda, kalau itu ternyata terungkap, bisa jadi Anda tidak lulus ya, ataupun kalaupun lulus dengan nilai yang rendah, yang seharusnya dengan nilai yang rendah itu Anda tidak bisa diterima di perusahaan atau di tempat Anda kerja. Maka tentu ini berdampak pada kehalalan, keberkahan penghasilan Anda ya. Maka lebih baik saya sarankan Anda bertobat menyesal, dan kemudian Anda terbuka kepada perusahaan tempat Anda bekerja bahwa dulu ketika Anda menulis skripsi ternyata itu ada data manipulasi yang Anda lakukan, dan itu mungkin persentasenya sekian persen dari data yang saya ungkapkan misalnya, dan kemudian selanjutnya itu kewenangan perusahaan. Namun itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan berarti penghasilan Anda bercampur antara yang halal dengan yang syubhat ya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Melanjut kepada penanya terakhir dari ke Kota Bontang, Kalimantan Timur, Ustaz. Baik. Dari saudara Luki Tony. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, saya hendak sedang mengurus sertifikat tanah sudah
lebih setahun belum juga jadi. Aslinya sudah jadi, hanya belum keluar. Karena ada orang dalam yang bilang sudah dicairkan, ternyata sudah jadi. Orang dalam ini bersedia membantu mengeluarkan sertifikat saya, tapi dengan imbalan. Apa yang seharusnya saya lakukan, Ustaz? Karena kalau tidak salah saya pernah mendengar bayar ini tidak masuk sogokan. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Apa yang Anda ungkapkan itu memang itu sudah menjadi dongeng dan cerita yang harian ya, santapan harian di berbagai tempat di negeri ini. Maka kalau memang apa yang Anda sampaikan itu betul, di mana ada oknum-oknum atau memang layanan di satu instansi itu layanan yang tidak profesional, bahkan cenderung kepada praktek-praktek koruptif ya, memang sudah ada seperti yang bahkan disampaikan oleh sebagian pejabat di negara kita, bahwa korupsi di negeri ini memang sudah merajalela dari level tertinggi sampai level terendah. Maka kalau emang seperti macam-macam itu dan hak kita tidak bisa didapat dengan cara-cara yang legal, maka yang terjadi bukan sogok menyogok tetapi premanisme. Anda menjadi korban dari premanisme yang mungkin terjadi di sebagian instansi. Maka apa yang Anda lakukan itu bukan sogok menyogok tetapi itu adalah premanisme ya, pemalak berdasi istilah masyarakatnya. Maka insya Allah secara tinjauan hukum Anda tidak berdosa, namun Anda punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa mereka memalak Anda, meminta uang dari Anda itu adalah bentuk dari kezaliman yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pejabat. Namun kalau ternyata orang pejabat yang membantu Anda dalam tanda kutip itu ternyata dia tidak mengambil bagian, dia hanya melayani permintaan atasannya atau teman sejawatnya, maka insya Allah beliau adalah orang yang baik dan pembantu. Namun sekali lagi Anda dalam hal ini sebagai korban pemalakan yang tentu itu haram mereka lakukan, walaupun bagi sisi Anda tidak berdosa karena Anda bagaikan korban premanisme yang ada di berbagai tempat. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas untayan faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan pada sore ini, Ustaz. Semoga Allah selalu memberkahi antum dan keluarga. Amin, amin. Allahumma amin. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah dijadwalkan. Anda bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir ini dan menyimak tayangan kami, dan jangan lewatkan program live interaktif selanjutnya bersama guru kami Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizallahu Ta'ala setiap Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan yang Allah berkahi dan Allah mudahkan untuk kita mengamalkan segala ilmu yang telah kita dapatkan dan selalu dalam keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah SAW. Baik, kami dari kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan dan kami tutup kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami atau ibunya